Pada akhirnya, artis hanyalah sekedar sarana peraup suara saja. Tim TV One mengabarkan. Ya memang tidak ada yang salah pemirsa kalau artis ikut meramaikan kontestasi pemilu pemirsa, khususnya adalah pemilu legislatif, tapi ini memang menjadi sorotan karena lagi-lagi mengenai kinerja atau kenapa mereka diikut sertakan menjadi anggota partai politik, kemudian didaftarkan partai politik untuk ikut nyalek pemirsa. Sementara pasti banyak kader-kader lain yang dianggap lebih mumpuni dibandingkan popularitas sang public figure, artis atau juga tokoh publik ini. Ini akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini sambil saya menunggu sejumlah narasumber saya yang datang studio TV One yang nanti akan bersama-sama dengan saya. Nanti saya juga akan berbincang dengan sejumlah narasumber lewat sambungan Zoom. Saya mau sapa terlebih dahulu pemirsa Pak Hamdi Muluk sebagai pengamat psikolog politik kita di sini. Selamat malam Pak Hamdi. Selamat malam Caca, selamat malam para pemirsa TV One yang budiman. Baik Pak Hamdi, bolehlah dikasih apa ya, seakan-akan preambule ya. Kenapa sih lagi-lagi bahwa artis diikut sertakan dalam kontestasi pileg atau pemilu legislatif? Apakah masih bahwa pemilu ini soal popularitas? Jadi kan gampang, wajah mereka kan ini dikenal publik, seperti apa? Ya, saya kira fenomena artis sekarang agak beda dengan konteks zaman Orde Baru dulu. Kalau Anda perlu flashback ya, zaman dulu ada namanya istilah vote getter. Jadi pendulang suara publik, ya, dan itu dilibatkanlah artis-artis berkampanye ataupun bahkan artis-artis itu masuk dalam list untuk jadi caleg. Tapi karena sistemnya proporsional tertutup dan orang memilih partai, biasanya yang akan maju betulan menjadi calon legislatif itu adalah keputusan partai, begitu, karena sistemnya proporsional tertutup. Nah, sekarang sistemnya proporsional terbuka, jadi setiap orang yang ada dalam list yang dicalonkan partai itu, kalau dia mendapat suara terbanyak, itu bisa melenggang menjadi anggota legislatif. Jadi dengan begitu, pesohor-pesohor, selebriti atau artis, ya bahasa Indonesianya pesohor ya, pesohor-pesohor itu ya dia berhasil mendulang suara buat dirinya, ya dia mungkin dan bisa memang menjadi anggota legislatif kalau dia memenangkan suara terbanyak gitu dari sekian calon yang ada. Nah, persoalan tadi seperti Anda tanyakan, kenapa misalnya partai-partai selalu tertarik untuk merekrut artis, mungkin bukan lagi sekedar dengan kesadaran vote getter, ya pendulang suara, karena mungkin kalau dia memang mendapat suara terbanyak, dia bisa menjadi calon legislatif itu. Betapapun misalnya yang orang concern soal kualitas dia sebagai anggota legislatif itu, apakah betul-betul dia mempunyai seluruh kompetensi, kapabilitas untuk menjadi katakanlah politisi itu ya, anggota legislatif, yang kurang lebih kalau kita berkaca dari semua negara, kompetensi yang minimal yang dia harus kuasai itu biasanya ada persoalan kemampuan intelijensi yang memadai, kemampuan konseptual yang bagus, kemampuan mengerti isu-isu politik, kemampuan untuk membuat kebijakan, melakukan kerja-kerja politik, menggalang komunikasi, punya pemahaman yang cukup terhadap program dan ideologi partai, dan dia sudah terlatih melakukan kerja-kerja politik dari bawah sampai ke atas, baru sebenarnya kita menganggap orang itu kita katakanlah politisi yang cukup mumpuni, dikader oleh partai, dan setelah itu dinominasikan untuk dipilih oleh publik dalam sebuah dapil tertentu. Tentu prosesnya panjang. Ya. Nah, mungkin orang hari ini yang orang kritik, loh tiba-tiba ini artis ini nggak ada jejak rekam politiknya, tiba-tiba dicalonkan, kan begitu kan? Karena semata-mata dia adalah pesohor yang punya popularitas yang mungkin bisa menarik pemilih untuk memilihnya. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya, seberapa penting masalah popularitas itu di mata pemilih begitu. Nah, kalau kita berkaca dari sistem pemilih
pemilu kita yang proporsional terbuka, dan dalam daftar calon legislatif yang disodorkan oleh partai itu ya bisa berjumlah 10. Anda bayangkan kalau partai yang ke pemilu itu ada 13 atau 12 atau berapa sekarang ya. Itu kan ratusan itu ada calon dalam sebuah dapil itu. Nah, secara psikologis kalau orang disuruh memilih satu yang dianggap berhak mewakili daerah pemilihan dia dari sekian banyak partai, itu kan pemilihan itu rumit betul begitu loh. Nah, kalau partainya sedikit, kalau kita bicara di tempat-tempat yang demokrasi sudah terkonsolidasi, partai itu yang ikut pemilu itu tidak banyak, ya misalnya 3 atau 4. Apalagi kalau kita membayangkan sistemnya adalah majoritarian, bukan proporsional terbuka seperti yang kita anut sekarang. Jadi satu partai cuma ngirim satu orang. Jadi kalau ada partai 4, ada 4 calon di dapil itu, dan orang bisa membanding-bandingkan calon dari partai A seperti apa, calon dari partai B seperti apa, calon partai D seperti apa, calon partai dari E seperti apa, ada 4. Kalau misalnya dalam list ketok suara itu ada ratusan, pertanyaannya, ya bagaimana publik bisa menentukan pilihan dari sekian banyak pilihan itu, baik dengan jumlah partainya, jumlah orang yang berlaga di satu dapil itu. Nah, dalam tidak ada misalnya di benak pemilih itu alasan yang paling dominan bagi dia untuk memilih. Katakanlah misalnya alasan dominan yang secara psikologis saya maksud itu misalnya gini, konsep party identification. Ya, ada orang merasa dia pengikut partai itu dari zaman dulu, keluarganya juga begitu. Dia tertarik dengan partai itu, seluruh visi misi, ideologi, dia yakin partai itu baik. Besar kemungkinan dia akan memilih orang yang di-endorse, dinominasi oleh partai itu, katakanlah figur yang merepresentasikan kader terbaik dari partai itu, katakanlah politisi yang mumpuni itu. Pertanyaannya, berapa banyak ya calon legislatif itu yang punya kriteria seperti itu? Di tengah misalnya tidak ada yang terlalu menonjol dari ratusan orang itu, berlaku hukum psikologi dalam pemilihan yang disebut dengan hukum availability atau hukum heuristik. Orang akan memilih yang paling sekenanya dengan prinsip kemenonjolan. Saliensi namanya. Jadi yang menonjol itu biasanya siapa? Pesohor-pesohor. Orang yang paling terkenal gitu loh. Jadi besar kemungkinan kalau orang bingung milih, gampang begitu. Udahlah, kita lihat aja sosok-sosok yang memang populer, terkenal seperti artis, seperti tokoh-tokoh gitu yang sudah dikenal banyak orang. Nah, itu besar kemungkinan yang dipilih gitu. Dalam ketiadaan skema kognitif yang dipakai oleh pemilih untuk menetapkan pilihannya. Nah, bagusnya itu kalau kita bicara politik yang ajak itu tadi saya bilang dia akan mengikuti garis ideologi partai, programnya dia paham. Tapi partai kita terlalu banyak dan antara satu partai dengan partai lain tidak jelas ideologinya, tidak jelas brandingnya, jadi pemilih bingung sebenarnya. Nah, dalam ketiadaan seperti itu besar kemungkinan orang yang terpilih satu orang yang memang menonjol bisa populer. Baik. Nah, satu lagi kalau yang benar ya kata teman-teman kita yang ikut legislatif tuh, kalau Anda mau terpilih, Anda harus datang ke tempat itu, Anda menonjol di mata publik, dalam artian Anda dekat dengan masyarakat, besar kemungkinan Anda dipilih. Jadi Anda harus menjalin komunikasi dari bawah, membuat program kerja yang bagus di masyarakat, sehingga Anda dikenal di masyarakat. Baik, Prof. Gitu. Ditahan dulu, Prof, karena saat ini saya sudah sudah hadir di sini Bang Lusius Karus, peneliti Formapi kita. Kalau tadi banyak dijelaskan oleh Prof Hamdi Muluk bahwa problemnya ini adalah karena partai politik, mesin partai ini tidak bisa banyak mencetak kader yang mumpuni dan dikenal oleh publik. Tapi mungkin menurut pengamatan Bang Lusius Karus, siapa sih yang aji mumpung di sini mengingat artis sudah kaya? Dia mau cari apa lagi? Uangnya sudah banyak. Apakah partai yang menawarkan kepada artis untuk ikut dong caleg? Ataukah jangan-jangan memang dari artisnya memang mau? Seperti apa menurut Bang Lusius? Saya kira sih yang paling merasa punya kebutuhan gitu ya partai politik pasti gitu ya.
ini kontestasi dengan belasan partai politik, kali ini 18 partai politik gitu ya. Dan ini di tahun 2024 ini hanya 75 hari masa kampanye. Itu waktu yang sangat terbatas bagi partai politik untuk bisa memperkenalkan caleg-calegnya agar kemudian dipilih oleh konstituen gitu ya. Karena itu saya kira jadi kebutuhan partai politik untuk kemudian menawarkan orang-orang yang katakanlah tidak perlu kerja keras lagi gitu ya buat partai politik untuk kemudian memperkenalkan mereka di tengah konstituen dan sudah tidak kerja keras tapi mudah kemudian mendapatkan suara dari konstituen gitu ya. Jadi saya kira ini lebih banyak kebutuhan partai politik gitu ya dan mereka yang menawarkannya ke para artis gitu ya. Para artis yang melihat ini ada celah untuk kemudian beralih profesi gitu ya. Tanpa harus kemudian kehilangan total profesi lamanya gitu ya. Tetap Karena kan artis. kita tahu betul bahwa saat menjadi anggota DPR juga mereka masih bisa ngartis gitu ya. Jadi saya kira tanpa harus kehilangan profesi lamanya, dia bisa punya profesi baru gitu ya. Gitu. Oke, ini yang ditanyakan, ini yang dikatakan oleh Bang Lusius Karus. Apakah jangan-jangan ini memang karena partainya yang gencar untuk mencari artis yang potensial untuk diajak ikut serta, ikut kontestasi, sementara artisnya nggak tahu nanti kalau terpilih jadi anggota DPR mau ngapain ya, padahal tugasnya banyak. Betul. Nanti saya akan tanyakan, tapi saya mau sapa dulu ini artis yang mau nyalek di pemilu 2024, Uya Kuya. Selamat malam, Bang Uya Kuya. Selamat malam. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ini. Benar nggak ini ternyata partai yang ngerayu atau memang karena mau sendiri? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya sudah bersama ini bahkan lewat sambungan Zoom maksud saya dengan Bang Uya Kuya yang nyalek di pemilu 2024 ini. Kebetulan ini kita satu alma mater ya, politik UI ya. Mungkin tidak usah ditanya lagi soal ya memang alumni politik UI. Tapi kenapa harus sekarang nyalek di 2024? Apakah jangan-jangan dirayu oleh partai untuk nyalek? Bagaimana Bang Uya? Oke, jadi sebetulnya saya kalau bisa dibilang backgroundnya artis, emang artis. Tapi kalau background pendidikan emang saya sarjana ilmu politik sebetulnya, sama kayak Caca lah. Kita dari Universitas Indonesia ya. Cuman kalau masalah nyalek memang sebetulnya dari 20 tahun terakhir ini, saya udah ada 8 partai yang nawarin saya buat maju jadi caleg. Tapi semuanya belum, apa ya, saya bilangnya tidak dari dulu, tidak. Termasuk sampai dari 8 partai tersebut, ada 4 ketua partai yang menawarin langsung. Tapi itu sudah berlangsung selama 20 tahun terakhir, sampai terakhir 2022 kemarin tiba-tiba ada satu partai besar yang sering mondar-mandir kadernya di podcast saya, terus mulai nawarin, Mas Uya kayak cocok nih terjun ke politik gitu kan. Tapi saya bilang enggak gitu kan. Enggak, terus tiba-tiba minggu depan ada partai lain lagi, yang satu lagi juga nawarin juga, Mas Uya mau nggak jadi kader sama nyalek gitu kan. Terus saya tetap bilang tidak, karena istri saya sendiri sempat bilang bahwa kayaknya kamu nggak usah terjun ke politik sama sekali, jadi nggak diizinin sebetulnya. Tapi tiba-tiba akhir tahun kemarin istri saya bilang kayaknya kamu bagus deh kayak terjun ke politik, karena apa yang kamu perjuangkan di podcast kamu selama setahun terakhir ini soal kepastian hukum, soal penyalahgunaan wewenang, soal kepolisian, soal kejaksaan, soal tenaga kerja, soal para tenaga kerja ilegal yang ada di luar negeri. Kayaknya udah saatnya kamu bukan hanya sekedar berteriak-teriak dan bersuara doang gitu. Jadi kamu kayaknya harus ada juga di Dewan Perwakilan Rakyat agar lebih bisa lebih perjuangannya lebih jelas gitu. Akhirnya justru saya berpikir saya menghubungi Eko Patrio waktu itu. Karena Eko Patrio pernah 6 tahun yang lalu cerita sama saya dan nawarin saya untuk jadi caleg dari Partai Amanat Nasional. Tapi 2 kali saya bilang enggak Mas, dia bilang. Tapi dia bilang kalau nanti satu saat lo tertarik, lo hubungin gue. Dan akhirnya saya telepon lah Mas Eko. Mas, gue mau ngomong tapi bukan berarti gue mau langsung masuk seperti omongan kita dulu ya. Gue cuma pengen kita bertukar pikiran aja gitu. Nah udah sampai akhirnya
saya bertukar pikiran sampai akhirnya saya dipertemukan sama Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum. Pertama kali saya ketemu, kita ngobrol, dan pada saat itu saya bilang bahwa kalaupun saya masuk partai, saya nggak mau jadi boneka partai yang perjuangan saya atau arah apa yang saya lakukan selama setahun ini dibungkam gitu. Terus dia bilang enggak, justru saya pengen kamu itu menjadi kader yang berjuang dengan ciri kamu sendiri, dengan visi kamu sendiri. Akhirnya apa jaminannya? Terus Pak Zul bilang jaminannya saya, dibilang gitu. Karena Pak Zul bilang bahwa partai tidak bisa mencetak orang seperti kamu ya Kuya. Jadi partai juga tidak bisa mencetak orang seperti kader yang lain. Baik. Jadi justru kita sangat menghargai perbedaan cara dan gaya setiap kader untuk berjuang dengan visinya masing-masing. Dan dari situlah saya akhirnya memutuskan untuk bergabung di Partai Amanat Nasional. Oke, nyalek di dapil mana? Biasanya kalau nyalek itu panggilan hati kan kota kelahiran. Kenapa harus Jakarta Selatan? Ya. Apakah karena artis pasti dipilih oleh sama artis? Bagaimana? Bukan. Karena gini, pertama Pak Zulkifli Hasan tuh menawarkan saya di Jawa Barat, kota kelahiran saya, atau di Malang Raya, Jawa Timur, tempat bapak saya berasal, atau KTP saya dan tempat tinggal saya di Jakarta Selatan. Nah tapi akhirnya baru diputuskan di DKI 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri, justru baru beberapa hari terakhir sebelum kemarin pendaftaran ke KPU. Karena apa yang saya perjuangkan selama ini berhubungan dengan TKW-TKW yang ada di luar negeri, tenaga kerja ilegal yang ada di luar negeri, dan juga yaitu berbulan-bulan ini kan apa yang saya perjuangkan seputar dengan itu ya. Jadi visinya perjuangan saya mungkin lebih tepat di dapil yang sekarang. Oke, siapin uang berapa untuk pemilu 2024? Pemilu itu nggak mungkin tanpa uang, ada uang saksi, uang kampanye, dan lain-lain. Masuk Bang Uya? Ya. Maksudnya gimana? Siapin uang berapa untuk pemilu 2024? Kan nggak mungkin nggak punya modal ya, karena butuh kampanye, butuh sosialisasi, ada uang saksi juga yang ngawal suaranya. Bagaimana? Oke. Nah, jujur saya sebetulnya sebelum saya bergabung di PAN, ada partai yang menawarkan saya bergabung tapi dengan iming-iming uang yang di atas 5 miliar. Tapi karena tidak sesuai dengan hati nurani saya, mungkin ya partainya tidak sesuai dengan saya lah ya. Ya saya tidak bergabung dengan partai itu. Padahal kalau dipikir-pikir kan enak, saya udah punya modal awal yang dimodalin. Nah, kalau di PAN saya masuk PAN tidak ada iming-iming bahwa kamu akan dapat duit sekian, kamu akan mendapatkan uang sekian, tidak ada sama sekali. Justru dari kemarin apa yang saya lakukan itu masih murni dari uang saya pribadi. Oke, Bang Uya, jikalau memang terpilih jadi anggota, terpilih jadi anggota legislatif, tahu nggak sih akan mengerjakan apa di DPR? Produk legislasi yang berakurat pasti harus menjadi tugas DPR seperti apa? Sangat tahu sekali. Kalau saya jadi anggota DPR, hanya 2 komisi mungkin yang saya pengen ada di situ. Pertama, antara komisi 3, karena saya selama setahun ini berbicara kan soal kepolisian, dan soal produk hukum ya, di podcast saya. Atau ya ketenaga kerjaan di komisi 9. Sudah jelas, jadi saya bukan artis yang saya jadi anggota DPR, nanti nggak tahu mesti ngapain, gimana nanti deh, enggak. Dari sekarang saya sudah tahu arah dan visi perjuangan saya ke arah mana gitu, Cak. Oke, wah udah tahu, udah mengincar komisi nih ya. Ditahan dulu Bang Uya karena di sini ada senior kita juga. Saya nggak bisa bilang artis karena sudah lama terjun di bidang politik. Bang Farhan di sini. Malam. Oke, malam, nggak apa-apa Bang. Macet ya Bang ya. Mungkin saya ke Bang Farhan. Bang Farhan, untuk partainya ada berapa public figure yang dicalonkan? Tahun ini nggak sebanyak 2019. Kalau 2019 sampai di atas 100 orang, baik public figure level nasional maupun daerah. Tetapi periode sekarang enggak, karena bagaimanapun juga memang daya tarik para selebritis untuk masuk ke partai sekarang tidak setinggi dulu. Itu udah fakta, karena kan saya juga diminta untuk merekrut ya. Malah kebanyakan sekarang yang mau masuk ke dunia politik tuh kebanyakan para profesional. Mungkin satu-satunya yang berhasil saya rekrut dari dunia keartisan itu cuman Bayu Oktara aja. Dan dia di DPRD, Bacalek DPRD DKI Jakarta. Gitu. Oke, berkualitas nggak public figure yang dicalonkan?
Harus dong. Apa dasarnya dikatakan Karena gini, berkualitas? satu, kita mesti melihat popularitas. Apakah dia memang menjadi daya tarik kita untuk menjadi vote getter. Kedua, kita mesti juga antisipasi kalau sampai dia terpilih, ini bersih nggak orangnya? Oke. Bersih dari kasus kriminalitas, bersih dari kasus skandal-skandal yang tidak perlu gitu. Misalnya, pernah menerima dana dari pejabat yang terlibat korupsi. Itu salah satu yang kita periksa juga gitu. Iya, iya. Terdengarnya seperti lucu ya, tapi kan kita tahu sendiri KPK itu suka membongkar uang yang disalurkan atau ketika diadakan penelitian tentang tindak pidana pencucian uang, itu pasti kesebut Ya. artis-artis yang menerima gitu. Nah itu udah kita coret tuh, karena itu jadi Di-screening modal beban, bukan modal majuin gitu. Nah yang ketiga adalah antisipasinya. Kalau sampai terpilih, ini orang punya kualitas nggak Oke. di dewan nanti? Ya. Itu penting tuh. Oke. Itu sih gitu. Itu pertanyaan juga saya ke Bang Uya. Bang Uya juga mengatakan bahwa jangan sampai artis-artis ini dicalonkan oleh partai untuk jadi boneka. Jadi kepentingan partai mereka asal nama aja, duduk aja di sana. Sejauh ini saya perhatikan di DPR RI ya. Sejak saya melihat ada katakanlah sekarang nih artis paling senior yang ada di DPR RI itu adalah Bang Rano ya. Dari sejak Bang Rano sampai mungkin nih banyak masyarakat yang meragukan kemampuan Mulan Jameela, itu menurut saya semua berkualitas. Contohnya Mulan Jameela, saya harus puji dia karena sebagai seorang sebagai seorang anggota legislatif di Komisi 7, Mulan Jameela pernah memberikan komentar yang akhirnya membuat Kementerian SDM menunda konversi minyak kompor gas menjadi kompor listrik. Sederhana sekali komentar dari Mulan Jameela dan menurut saya itu kena banget sebagai wakil rakyat. Yaitu kompor listrik tidak sesuai dengan tradisi masak Indonesia. Dan itu terbukti betul karena untuk bisa kita operasikan masak dengan kompor listrik, pancinya mesti baru. Dan nggak bisa sembarangan panci. Dan ketika itu terjadi, maka kompor listrik hanya akan ada di kota, tidak mungkin ke seluruh Indonesia. Oke. Itu suara rakyat sejati, itu Oke. baru benar. Oke, sekarang mungkin saya ditanggapi singkat saja, singkat mungkin Prof. Hamdi Muluk. Ini kan bahwa ternyata artis ini kan mencoba untuk apa ya, punya bekal yang cukup untuk terlibat dalam politik. Nah, ini cukup tidak sih Prof menurut Prof. Hamdi Muluk? Ya cukup nggak cukup mungkin tergantung kapasitas orang itu pada awalnya juga. Jadi misalnya kalau orang itu memang punya latar belakang pendidikan yang mencukupi tadi, misalnya tadi Bang Uya kita sudah tahu ternyata dia dulu lulusan politik ya, atau orang lulusan sarjana hukum ataupun master dan seterusnya, atau ada bekal-bekal yang mungkin relevan dengan tugas-tugas di DPR, bisa saja. Misalnya orang dulu pernah menjadi senior manager di perusahaan, atau dia punya leadership yang bagus, dia punya kemampuan konseptual yang bagus. Artinya kalau kita berpikir bahwa selayaknya yang menjadi wakil rakyat itu adalah, prinsipnya adalah dalam bahasa Latin tersebut dengan primus inter pares, carilah yang paling utama dari orang-orang yang ada. Karena dia adalah wakil rakyat yang menangkap aspirasi rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat, mengolahnya menjadi produk-produk legislatif, dan melakukan tugas-tugas kenegaraan tidak mudah, mengawasi APBN dan seterusnya gitu, tentu orang yang harus hebat. Nah itu pertanyaannya, itu kemampuan itu apakah memang secara potensial sudah ada pada orang itu, dan yang lazim juga di beberapa negara, tentu orang itu harus dikader oleh partai. Nah, apa pentingnya pengkader oleh partai itu? Itu menyangkut dalam bahasa politik disebut dengan political conviction itu atau ideologi gitu loh. Jadi orang harus juga mendapat pembekalan dari ideologi partai gitu loh. Nilai-nilai partai yang mungkin berbeda-beda antar partai. Kalau kita bicara partai itu sudah institutionalized dan sudah bagus ya. Nah partai kita problemnya terlalu banyak. Sementara sebenarnya ceruk ideologi itu, kalau menurut studi kami di lab psikologi politik itu kalau dari 3 atau 4.
Jadi ada partai kiri, partai kanan, partai tengah gitu loh, partai religius gitu 4. Nah, ceruk ideologi itu diperebutkan oleh 18 partai. Baik. Jadi akhirnya partai itu kan nggak punya ideologi. Nah itu hal lain lah, itu diskusi lain. Tapi saya ingin Baik. mengatakan selayaknya emang bagusnya orang tuh dikader dulu, Baik. dicoba dulu, diuji dulu 5, 6, 7 tahun di partai, baru dinominasikan. Betul. Yang jadi masalah sekarang orang itu baru kemarin direkrut oleh parpol, besoknya dicalegkan, itu jadi masalah. Oke, menarik apa yang dikatakan Prof. Hamdi Muluk. Nanti saya akan tanya kepada seluruh narasumber saya bahwa ini balik lagi bahwa sistem rekrutmen partai politik. Apakah jangan-jangan karena artis punya wajah yang cukup dikenal langsung dicalonkan partai politik. Padahal banyak sekali elit dari kader dari partai tersebut sudah nunggu puluhan tahun. Tapi nggak dililit partai politik. Kecemburuan di dalam partai politik. Sesaat lagi. Sebelum saya ke narasumber saya, mungkin saya tanya dulu nih bagaimana pandangan masyarakat terkait fenomena caleg artis. Langsung saja saya akan tanyakan kepada rekan saya yang mau nanya-nanya, masyarakat di sana. Nadira, silakan. Ya baik, selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa. Memang ini merupakan hari ke-13 Komisi Pemilihan Umum menerima pendaftaran calon legislatif dari setiap partai politik. Dan memang di hari ke-13 ini ada sejumlah partai politik yang telah mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Dan memang ini bakal calon legislatif yang didaftarkan ini juga berasal dari berbagai latar belakang. Salah satunya yaitu dari kalangan artis ataupun public figure. Dan untuk itu Caca Anissa dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan bagaimana pandangan masyarakat ataupun pendapat masyarakat terkait dengan artis yang mendaftarkan diri sebagai wakil rakyat seperti itu. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu masyarakat di sini. Halo Mas, selamat malam. Berdiri sebentar Mas. Dengan Mas siapa Mas? Mas Andri. Baik Mas Andri, ini saya ingin dengarkan pendapat Mas Andri tentang calon legislatif yang berasal dari kalangan artis. Bagaimana pendapat Mas? Kalau menurut saya sih saya mendukung ya artis yang ingin berkontribusi kepada pemerintah. Yang penting nanti mereka itu punya program kerja yang program kerjanya itu terobosan, jadi nggak mainstream. Dan tentunya pasti harusnya ada program yang bisa memperbaiki pemerintahan kita. Jadi kalau menurut saya semua boleh mencalonkan sebagai calon legislatif, karena memang kita kan sebagai WNI mempunyai hak ya. Jadi yang penting nanti kita ada terobosan untuk supaya lebih bagus gitu pemerintahan kita. Gitu. Baik Mas, harapannya seperti apa Mas ini untuk calon legislatif yang berasal dari kalangan artis ini? Harapan Mas seperti apa? Harapan saya yang pasti karena karakteristik masyarakat kita kan mereka itu suka yang humble ya, harus humble dan grounded juga, terus juga bisa turun ke masyarakat ya, bisa membaur, kemudian juga mempunyai empati yang tinggi karena sejujurnya pemimpin itu kan harus punya empati ya, jadi bisa mendengarkan aspirasi dari rakyatnya sehingga nanti apa yang menjadi keinginan rakyat itu bisa tercapai gitu. Baik Mas, ini jika kita lihat ini ada satu nama artis yang sudah mendaftarkan diri untuk calon legislatifnya yaitu Denny Cagur seperti itu. Ya. Bagaimana pendapat Mas? Kalau menurut saya Denny Cagur itu kan dari sisi di mata masyarakat itu udah positif ya, dan dia juga humoris. Jadi menurut saya peluangnya untuk terpilih itu sangat besar karena dari segi track record dari artis juga dia bagus. Banyak masyarakat yang suka gitu dari hiburan. Jadi sangat ini sih prospektif untuk terpilih dia. Gitu. Ya, Mas untuk wawancaranya. Nah Caca Anissa dan juga pemirsa, kita sudah dengarkan tadi pendapat dari masyarakat. Yang pertama saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan pendapat lain dari masyarakat yang memang berada di sekitaran Masjid Istiqlal. Di sini saya sudah bersama dengan, halo Bapak, boleh berdiri sebentar Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Adit. Ya, Adit. Pak Adit, ini saya boleh dengarkan pendapat Pak Adit tentang calon legislatif yang berasal dari kalangan artis ini menurut Bapak bagaimana Pak? Boleh-boleh aja Mbak, cuman yang penting bisa mempertanggungjawabkan apa janjinya, omongannya semuanya itu Mbak. Kalau saya, itu aja sih. Apa harapannya yang mungkin lebih spesifik seperti itu Bapak untuk calon artis yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat seperti itu? Apa harapannya? Ya harapannya membawa banyak kemajuan sih Mbak, banyak kemajuan, terus bisa bikin lebih makmur masyarakat juga sih, nggak cuman cari nama aja, itu aja. Oke baik Mas Adit, makasih untuk pendapatnya. Ya. Nah
Caca Anissa dan juga pemirsa, kita telah mendengarkan bersama-sama pendapat dari masyarakat yang memang ini mereka setuju jika memang nantinya ada calon legislatif yang berasal dari ataupun berlatar belakang memiliki pekerjaan sebagai seorang artis, namun mereka mengharapkan kontribusi yang lebih baik dari artis-artis tersebut. Kemudian ini sebagai informasi Caca Anissa dan juga pemirsa, memang dari tanggal 1 Mei hingga tanggal 14 Mei besok ini KPU ataupun Komisi Pemilihan Umum ini telah membuka ataupun menerima partai politik yang akan mendaftarkan bakal calon legislatif, dan memang hingga saat ini memang sejumlah partai politik juga telah mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Sementara demikian, Caca, kembali ke Anda. Terima kasih Nadira, itulah dia tangkapan dari masyarakat. Bang Lusius, sangat sederhana. Kekhawatiran dari masyarakat, ini artis-artis yang sudah biasa hidup enak karena mereka kaya, banyak penghasilan. Tahu nggak sih kesusahan rakyat? Rakyat banyak yang susah makan. Pengennya sih itu, mensejahterakan rakyat. Ini bagaimana menurut Bang Lusius Karus? Ya, saya kira sih itu harapan kita bukan hanya pada caleg yang berasal dari kalangan artis gitu ya, tapi untuk semua caleg dari kalangan manapun saya kira gitu. Tujuan akhir mereka menjadi anggota legislatif ya menjadi wakil rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat gitu ya. Dari caleg kalangan artis tentu kita berharap kepedulian itu lebih gitu ya. Walaupun kita tahu betul bahwa mereka berasal dari latar belakang kehidupan yang lumayan mewah misalnya saat menjadi artis, tapi kita tahu betul ada banyak artis juga yang peduli gitu ya saat menjadi artis gitu terhadap nasib masyarakat bawah misalnya gitu ya. Dan saya kira sih ini urusan personal gitu ya. Soal kepedulian orang terhadap orang lain, dan bagi saya paling penting kedepannya bagaimana teman-teman artis ini bisa kemudian apa gitu ya menyesuaikan diri gitu, karena sebelumnya mereka menjadi selebriti, tapi kemudian saat menjadi kader partai politik ada situasi yang berbeda gitu ya, menjadi seorang politisi dengan berbagai macam dinamika, tentu itu butuh keterampilan baru gitu ya. Dan karena itu saya kira tantangan terbesar dari teman-teman artis bagaimana bermetamorfosis gitu ya, dari menjadi seorang selebriti kemudian menjadi seorang politisi. Baik. Ya. Ya, sesaat lagi masih ada belum terjawab mengenai kecemburuan dari elit parpol yang sudah lama dikaderisasi, bahkan juga mengenai ada dua dunia yang berbeda, dunia artis glamor, artis biasa pakai Gucci, Louis Vuitton, harus jadi wakil rakyat, harus simpati dengan kesusahan rakyat. Bisa tidak ya bermetamorfosis sesaat lagi? Ya, politisi itu tidak hanya bisa menang, bisa duduk, tapi adalah harus jadi wakil rakyat yang sangat baik memperjuangkan suara rakyat. Saya tanya kepada Bang Uya, akan bermetamorfosis secepat apa ini, mengingat wakil rakyat dengan kondisi masyarakat kita banyak yang susah, tapi artis ini kan image-nya glamour, hidupnya enak. Seperti apa Bang Uya? Ya, jadi intinya gini, saya sih banyak orang yang bilang bahwa oh nggak apa-apa dia artis, dia pakai baju mewah, segala macam karena dia artis. Tapi kalau saya pribadi, saat nanti artis sudah menjadi pejabat publik apapun itu, ya dia harus punya punya perasaan juga bahwa dia mewakili rakyat. Jadi walaupun dia artis, dia sudah orang kaya dari zaman dulu pun, saat dia jadi pejabat publik dia harus punya tanggung jawab untuk ya tidak memperlihatkan kemewahannya terlalu bermewah-mewahan lah. Jadi kalau misalnya pengen tampil glamor segala macam, ya udah jadi artis aja gitu. Terima kasih Bang Uya, kita tunggu nanti bagaimana kiprahnya ya di panggung politik 2024. Mungkin sekarang saya ke Bang Farhan. Bang Farhan, ini kan artis memang bisa dijadikan vote getter karena mereka terkenal. Ini bagaimana dengan elit-elit kader yang sudah puluhan tahun tapi nggak dicalon-calonin karena kalah populer? Nggak ada kalau sampai kecemburuan. tahun 2019 masih jadi isu. Banyak sekali para senior yang katakanlah sebagai kader lama gitu, tapi sudah beberapa kali ikut tapi gagal, akhirnya menyadari karena sekarang ini kan hampir semua partai itu berorientasi kepada hasil survei. Ketika hasil surveinya memang jelek, ya realistis aja gitu loh. Karena beberapa partai pada tahun 2019 pernah mencoba hal itu. Hasil survei menunjukkan si A sebagai seorang artis, popularitas dan elektabilitasnya lebih tinggi, tetapi si B lebih senior. Akhirnya si B lah sebagai kader utamanya yang dimajuin. Kalah.
Lah ya. Tetap kalah. Nah, mungkin sekarang saya ke Prof. Hamdi Muluk. Ini yang jadi pertanyaan. 2019 banyak artis keok di panggung politik ketika coba-coba. 2024 penerawangannya bagaimana nih Prof? Apakah susah juga buat artis? Nggak cuma modal populer, bagaimana Prof? Iya tentu banyak faktor yang menyebabkan seorang calon legislatif itu terpilih di dapilnya. Nah, tentu faktor yang paling dominan sebenarnya adalah bagaimana siapapun yang caleg itu dia bisa meyakinkan ke konstituen di dapilnya, ke pemilihnya bahwa dia orang yang pantas. Dia mempunyai kapabilitas, dia mempunyai program yang jelas, dia punya pendekatan yang pas ke masyarakat, dia bisa mengkomunikasikan seluruh visi misi dia, seluruh gagasan dia, dan dia bisa dalam bahasa yang sering orang sebut sekarang, winning the mind and the heart of the voter, memenangkan pikiran dan perasaan pemilih. Tentu itu yang akan menang. Nah, tentu indikatornya betul seperti yang Bang Farhan tadi katakan. Di awal-awal kita bisa tracking lewat pendapat publik tentang misalnya apakah tokoh ini cukup dikenal dari popularitasnya misalnya. Dan kedua, ketika kita tanyakan, biasanya ada 3 pertanyaan sakti itu kalau di survei itu. Apakah Anda kenal tokoh ini? Apakah Anda suka tokoh ini? Dan ketiga, apakah kalau misalnya hari ini diadakan pemilu, apakah Anda mau memilih orang ini untuk mewakili Anda? Itu elektabilitas. Nah, kalau 3 angka itu tinggi, nah tentu potensi menangnya lebih besar daripada calon lain yang tidak memiliki 3 indikator tadi itu. Oke. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, bahwa kalau saya tetap mengatakan sistem kita ini ya agak kacau sebenarnya. Kalau saya sebagai ilmuwan gitu, sebagusnya itu memang partai kita lebih sedikit, ya nggak banyak seperti sekarang. Oke. Karena ceruk ideologi cuma 3 atau 4. Ya. Kalau partai itu terlalu banyak dengan sistem terbuka itu, Anda bayangkan itu seperti pasar malam, ada ratusan calon yang berlaga itu. Baik. Ya, itu tidak bagus buat pemilih gitu loh. Oke, ya. Ya, itu yang poin yang saya katakan. Dengan cara seperti itu, kemungkinan pola yang disebut tadi heuristic availability, decision making itu terjadi. Jadi orang memilih calon yang menonjol saja begitu loh. Oke. Jadi kita menjauh dari sebenarnya prinsip-prinsip politik. Saya kira Caca ngerti itu kalau belajar political science, prinsip itu. Iya, betul Prof, terima kasih. Mungkin Bang Farhan ada saran tidak sih untuk artis yang nyalek di 2024? Karena banyak yang kecewa juga masyarakat, karena artis-artis yang sudah terpilih kurang terasa nih sumbangsinya ke masyarakat seperti apa? Gini, kalau untuk mengatakan bahwa artis yang sekarang jadi anggota legislatif yang sudah terpilih itu, sumbangsinya memang diukurnya tidak dalam isu nasional, harus isu lokal. Karena kita sebagai anggota DPR itu ketika kita ke dapil, kita kerja untuk pemilih kita. Nah kalau terpilih lagi artinya kerjanya benar. Itu patokannya. Di isu nasional memang tidak sembarangan anggota DPR boleh ngomong gitu. Walaupun kita bisa ngomong. Kita ini sebagai anggota DPR benar seperti kata Pak Bambang Pacul. Waktu ngobrol sama Pak Mahfud MD. Kita ini anggota DPR, jabatannya pejabat negara. Tetapi apa yang mau kita sampaikan tuh harus sesuai dengan garis kebijakan partai. Jadi kalau partai tidak menugaskan, jangan so tahu. Tapi kalau partai menugaskan, top. Contohnya Dede Yusuf gitu. Oke. Bang Lusius Karus, sekarang apa ini saran untuk masyarakat? Jangan mungkin screeningnya ini, wah ini ganteng, aku suka kalau dia main sinetron, aku suka dengan wajahnya cantik, baru dipilih, padahal nggak tahu kapasitasnya. Bagaimana Bang Lusius? Ya, saya kira saya mau komentar dulu soal pernyataan Bung Farhan tadi gitu ya, soal pernyataan Mas Bambang. Saya kira memang itu kondisinya, tapi persis di situ juga penilaian masyarakat terhadap kinerja anggota DPR umumnya gitu ya. Kalau saya sih banyak juga yang bertanya soal bagaimana kinerja teman-teman artis selama jadi anggota DPR. Susah menilainya karena yang muncul kemudian kinerja lembaga gitu ya, kinerja komisi, kinerja alat kelengkapan dewan lainnya gitu di DPR. Sehingga saya kira memang selama ini sulit untuk kita melihat bagaimana
kinerja teman-teman artis ini saat jadi anggota DPR, kecuali bahwa mereka 1-2 kali memunculkan kontroversi, misalnya Krisdayanti dan lain sebagainya. Jadi kalau cuma menghasilkan 1-2 kontroversi memang bukan itu tujuannya, dan masyarakat betul berharap mereka bisa kadang-kadang melawan partai gitu ya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Artis ini sudah punya pendukung begitu banyak gitu ya, melawan. Harus lebih berani ya. Betul, mestinya bisa melawan partai politik kalau betul mau menjadi pejuang. Bisa. Ya. Tuh ditunggu lah ya. Baik. Pilihannya keluar aja dari partai kalau partai menegur. Walk out. Demi baik. rakyat. Memang artis nyalek nggak salah. Artis nyalek nggak salah, tapi baik-baiklah untuk memilih untuk artis yang nanti akan Anda pilih di Pileg 2024, kapasitasnya juga harus dilihat. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Prof. Hamdi Muluk, terima kasih Bang Farhan, terima kasih Bang Karus. Saya Caca Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.